Dalam kasus dalam persidangan perkara ini didakwakan 114 Undang-Undang Narkotika dan 112. Mohon ahli bisa dijelaskan secara konkret. Tadi sudah ahli sampaikan juga mengenai perbuatan melawan hukum kepada Yang Mulia, dan saya mohon ahli bisa menjelaskan secara konkret sampai tahap kapan sih itu perbuatan itu bisa masuk kualifisir melawan hukum dalam konteks pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika. Terima kasih, silakan. Ya, tadi saya sudah jelaskan kepada Yang Mulia Majelis, gitu ya, bahwa yang pertama, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan itu dirumuskan secara alternatif. Iya. Gitu ya. Jadi masing-masing perbuatan tidak harus semua unsur terpenuhi. Satu saja perbuatan terpenuhi, dia menjadi full toid, menjadi sempurna. Apakah kemudian menguasai, menyimpan dalam konteks 112 ya, atau bahkan perbuatan yang sangat dini di dalam pasal 114 itu menawarkan untuk dijual, gitu ya. Perbuatan menawarkan untuk dijual satu narkotika itu sudah menjadi full toid untuk pasal 114 tanpa harus menunggu bahwa penjualan itu terjadi, gitu. Jadi memang ini unsur yang sangat alternatif. Itu saya tadi sampaikan, politik hukumnya deterrence, efek pencegahan yang sangat dini untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kerugian yang lebih besar di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika. Jadi artinya Bapak, terpenuhi salah satu saja dari unsur-unsur dari pasal 112, 114 itu artinya menjadi full toid lah perkara itu, kasus itu. Saya harus mengatakan unsur perbuatannya ya. Unsur perbuatannya. Nah, unsur perbuatannya ya. Betul. Ya, makasih. Yang kedua, tentunya ini tadi coba ahli sampaikan di sini. Ini kan juga ada dakwaan yang terkait dengan 55 penyertaan. Bisa tolong disampaikan sesuai keahlian ahli di dalam persidangan ini mengenai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu. Ya. Terkait mengaitnya tentunya, saya harap mengaitnya tidak ke yang lain tapi terhadap 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika dimaksud. Ya. Seperti apa pemenuhan unsur dimaksud? Ya. Terima kasih. Sebetulnya pasal 112 maupun 114 satu delik formil ya. Jadinya dia bisa saja dilakukan oleh satu orang pelaku. Gitu. Tetapi kalau kita menghubungkan dengan pasal 55, khususnya tadi yang ditanyakan 55 ayat 1 ke 1, itu kita bicara tentang perluasan pertanggungjawaban pidana. Yeah. Tidak hanya kepada material dader atau pelaku fisik saja, tetapi juga oleh kawan pelaku. Gitu. Yang dimaksud kawan pelaku sering sekali kita menyebut secara sederhana adalah orang yang sebetulnya tidak memenuhi unsur delik, tetapi dia punya kontribusi di situ. Misalnya, kalau kita bicara tentang bentuk yang pertama itu dader gitu ya, mereka yang membuat. Jadi artinya semua punya kontribusi secara fisik gitu. Walaupun memang dalam tindak pidana narkotika ini menjadi menarik karena kontribusi fisiknya bisa jadi unsur yang berbeda Yang Mulia. Yang satu menawarkan, yang satu menjual, yang satu barangkali menguasai gitu ya. Gitu. Tapi pasalnya adalah sama, ya, tindak pidana yang sama. Kalau downplaykan atau menyuruh melakukan, itu kita tidak bicara soal pelaku fisik, karena pelaku fisik adalah orang yang punya dasar pemaaf. Dan dalam konteks overmah, gitu, atau dalam posisi misalnya afaf, gitu ya, umumnya narkotika seperti itu tidak punya kesalahan sama sekali. Tidak tahu bahwa dirinya diakali begitu, dibohongi untuk membawa satu narkotika. Ya di sini yang diperluas adalah kepada orang yang menjadi aktor intelektual, si penyuruh.
orang yang punya niat tetapi menggunakan tangan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Itu Dunpleasure. Tapi syaratnya orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tetapi ada bentuk yang lainnya yang disebut sebagai Mededader. Gitu. Mededader ini adalah satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku, gitu ya. Sering disebut sebagai Mededader atau Medepleasure. Meskipun saya lebih suka mengatakan Medepleasure. Ya. Pada konteks Medepleasure atau turut serta dalam terjemahan Indonesianya, tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku yang syaratnya adalah yang pertama ada kesatuan niat untuk melakukan tindak pidana yang sama. Ini sering disebut sebagai meeting of mind dari para peserta delik, dari para peserta tindak pidana. Yang kedua, kontribusi atau kerjasama secara fisik. Meskipun di dalam beberapa putusan yang terkenal ini tidak terlalu menjadi syarat yang menentukan kontribusi secara fisik ini, ya, karena banyak buku yang mengatakan orang yang tidak memenuhi unsur delik pun ketika ada kesatuan niat dia dianggap sebagai peserta delik. Dan yang ketiga, ada kepentingan secara langsung akan hasil dari tindak pidana. Jadi 3 syaratnya seperti itu. Gitu. Nah, mirip dengan barangkali yang mulia, orang yang bermain sepak bola, pemegang bola itu hanya satu gitu ya. Jadi material dadernya hanya satu. Yang lainnya kita akan mengatakan dia adalah pemain sepanjang ada di dalam lapangan itu, meskipun dia tidak memegang bola. Jadi kurang lebih seperti ada kerjasama, ya, kerjasama yang ada meeting of mind-nya di situ dan punya tujuan bersama. Kurang lebih dalam konteks turut serta seperti itu. Jadi baik orang yang material dader atau bukan material dader, tetapi dia adalah pemain atau peserta dari tindak pidana itu, pertanggungjawaban pidana sama dengan pelaku. Sama. Gitu, ya. Makasih. Berkembang juga, mungkin perlu ahli ketahui juga, berkembang juga mengenai kayak macam WhatsApp lah gitu ya, gampangnya. WhatsApp, terus surat gitu. Bagaimana pandangan ahli dikaitkan dengan pasal 86 Undang-Undang Narkotika ini? Iya, ada satu tulisan saya yang mulia tentang surat palsu. Ini barangkali di Jurnal Hukum dan Pembangunan. Di situ saya memang berbicara tentang perkembangan alat bukti, gitu ya. Ada di Undang-Undang Kearsipan, ada di Undang-Undang Data Kependudukan, maupun ada di dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang ITE. Memang sangat menarik, gitu ya, karena apakah kita masih mempermasalahkan mengenai harmonisasi hukum? Karena masing-masing undang-undang itu memiliki perkembangan alat bukti yang mulia. Dalam konteks ini alat bukti surat yang berbeda-beda. Saya ambil contoh Undang-Undang Kearsipan misalnya, mungkin satu dokumen yang dimuat dalam microchip itu menjadi satu alat bukti berdasarkan Undang-Undang Kearsipan, gitu ya. Agak beda, saya nggak tahu apakah ini menjadi alat bukti elektronik atau tidak, tetapi dia ditentukan secara khusus. Ya, di dalam pasal 86 Undang-Undang Narkotika memang ditentukan ada alat bukti yang kalau kita lihat sepintas lalu mirip dengan alat bukti elektronik. Tetapi memang ditentukan secara khusus atau diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika. Dan ada juga yang kita kenal sebagai alat bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE. Sering juga jadi pertanyaan, apakah kemudian norma yang ada di dalam Undang-Undang ITE itu mengikat kepada Undang-Undang Narkotika atau dia menjadi norma yang berdiri sendiri? Kalau kita mengacu kepada adagium lex specialis systematis atau lex specialis locis, gitu yang mulia, di antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Narkotika, karena memang tujuan politik hukum yang
ingin dicapai berbeda, maka dua-duanya menjadi undang-undang yang memiliki kekhususannya sendiri-sendiri. Maka norma yang mengikat adalah norma yang ada pada undang-undang itu, dikaitkan dengan permasalahan atau perkara yang ditangani, gitu ya. Jadi kalau perkara narkotika, kalau sudah diatur dalam undang-undang narkotika, maka rujukannya adalah undang-undang narkotika. Kecuali kalau tidak diatur di dalam undang-undang narkotika, baru kita merujuk kepada undang-undang yang lainnya. Gitu. Saya kira pemahaman saya itu. Terima kasih, cukup jelas. Nanti dilanjut rekan kami, silakan. Mohon izin yang mulia. Silakan. Ahli, pertanyaan kami terkait dengan penggunaan barang bukti hasil sitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Mohon saksi jelaskan. Boleh saya buka dulu yang mulia? Boleh, silakan. Saya tidak. Ketentuan pasal 91 ini sebetulnya mendudukan posisi jaksa sebagai dominus litis, filosofinya kan seperti itu. Jadi dia sebagai pengendali perkara. Di dalam undang-undang narkotika kalau kita mengacu kepada bagaimana koordinasi antara kepolisian, penyidik gitu ya, PPNS maupun penyidik maupun kepala kejaksaan negeri dalam konteks ini, itu kita membacanya di antara pasal 90 dan 91 itu sebagai norma yang berkelanjutan, gitu ya. Jadi kewenangan dari kepala kejaksaan negeri setempat adalah menerima pemberitaan tentang penyitaan barang narkotika. Jadi kalau kita membaca normanya seperti itu, maka kewajiban penyidik penuntut umum adalah memberikan laporan kepada kejaksaan kepala kejaksaan negeri setempat. Kurang lebih norma yang diatur di dalam ketentuan ini seperti itu, ya. Kemudian apa yang dirumuskan di dalam pasal 91 sebetulnya adalah aturan main mengenai bagaimana proses pemusnahan, kewajiban pemusnahan dalam waktu paling lama 7 hari dan pembuatan berita acara terkait dengan pemusnahan itu. Kurang lebih aturan yang dirumuskan dalam pasal 91 Undang-Undang Narkotika adalah tentang pemusnahan bukti yang di dalam BAP ahli di nomor 9 itu terkait dengan pasal 91 bahwa barang bukti hanya boleh disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pendidikan dan latihan. Benar demikian? Iya, ini saya kutip dari ayat 6 dari pasal 91. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada kekecualian dari hal yang diatur secara limitatif sebagaimana BAP saudara ahli pada poin nomor 9B tersebut? Iya, saya mencoba mencari-cari ya Pak ya. Tetapi kelihatannya saya tidak menemukan yang mulia, baik di dalam undang-undang ini maupun di dalam PP 40 tahun 2013 yang tadi saya sampaikan. Jadi memang berkali-kali hanya untuk kepentingan-kepentingan yang dirumuskan di sini saja, gitu. Pertanyaan saya berikutnya, apabila hal yang limitatif telah diatur seperti yang ahli sebutkan tadi, apakah penggunaan ataupun perbuatan yang dilakukan di luar daripada ketentuan yang telah diatur tersebut, apakah boleh atau tidak? Kalau tidak boleh, namanya apa begitu? Ya, saya selalu mengatakan yang namanya hukum acara pidana, karena ini berkaitan dengan acara pidana, itu adalah game rule, aturan main yang mulia. Normanya hanya 2, boleh atau tidak boleh, do or don't gitu ya.
tidak ada atau kecuali kalau ditentukan dalam aturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa berinterpretasi di sini. Ketika dirumuskan secara jelas, maka yang boleh, yang dikatakan, yang harus dilakukan, bukan boleh dilakukan ya, kecuali dikatakan dapat. Yang harus dilakukan ada itu. Di luar ketentuan itu kita akan mengatakan tentunya tidak diatur, begitu. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Ya, kalau di sini dikatakan bahwa limitatif penggunaan barang bukti adalah untuk kepentingan tadi yang dikatakan sebagai pembuktian, ya, pembuktian, pendidikan dan pelatihan, gitu ya. Kecuali yang diatur di sini artinya perbuatan itu menjadi perbuatan yang melawan hukum, karena limitatif, gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, melawan hukum dalam pengertian hukum pidana itu juga mengacu kepada konteks melawan hukum dalam pengertian administratif, termasuk administratif penanganan perkara yang mulia. Kemudian kami mau mendalami terkait dengan permufakatan jahat dalam pasal 132 dan juga ketentuan pasal 55. Mohon pendapat ahli terkait dengan permufakatan jahat dalam pasal 132 dengan penyertaan dalam pasal 55 KUHP. Apakah ada hal yang spesifik yang membedakan hal tersebut atau sama saja atau bagaimana? Tadi saya katakan bahwa permufakatan jahat, saya mengutip buku Utrecht ya. Utrecht menyebutnya sebagai noodzakelijk deelneming. Ya, kalau kita artikan itu artinya penyertaan mutlak perlu, gitu ya. Jadi pelakunya tidak bisa sendirian. Artinya apa? Ini deelneming dalam pengertian yang khusus. Permufakatan jahat itu berbeda dengan deelneming dalam pengertian pasal 55 ayat 1, baik ayat 1 ke 1 maupun ayat 1 ke 2 KUHP. Kemudian ahli kami juga ingin pendalaman terkait dengan penyertaan tadi di pasal 55. Pertanyaan kami, apakah semua unsur delik harus terpenuhi kepada semua peserta di dalam pasal 55 tersebut? Ini menjadi masalah kalau kita bicara dalam konteks turut serta, ya, karena tidak dalam dua bentuk yang lain, duplication maupun dader tadi. Ya. Kalau pada bentuk medepleger, ini seperti orang menyusun puzzle, ya. Bisa jadi yang menyusun puzzle itu lebih dari satu orang, memegang koin atau memegang puzzle yang mana saja, gitu ya, koin puzzle itu. Mereka bekerja sama untuk menghasilkan satu bentuk atau satu gambar yang sama secara bersama-sama. Jadi apakah nanti yang memenuhi unsur delik itu hanya satu orang, sementara yang lainnya hanya setengah dari unsur delik, seperempat dari unsur delik, atau bahkan tidak memenuhi unsur delik sama sekali? Sepanjang ada kerjasama yang disadari untuk mewujudkan tindak pidana yang sama, maka dikatakan sebagai peserta delik. Terima kasih. Berikutnya, apakah dalam penyertaan pelakunya itu harus terbagi ke dalam beberapa jenis sebagaimana yang ahli sebutkan tadi? Sebentar penuntut umum. Pengunjung sidang, kami minta semua tertib. Yang pakai topi dibuka topinya. Ya, tidak diperkenankan lalu lalang. Kalau mau menonton sidang, silakan. Tidak dilarang, itu hak saudara. Tapi kalau lalu lalang tidak diperkenankan. Duduk yang tertib sehingga tidak ada yang terganggu yang lain. Sehingga proses persidangan berjalan dengan baik dan benar. Ya. Kalau sudah duduk di dalam, duduk yang tertib. Jangan sembarang keluar masuk. Baik,
Terima kasih. Penuntut umum melanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Apakah dalam penyertaan pelakunya itu harus terbagi ke dalam beberapa kelompok penyertaan tadi, atau bisa juga pelakunya itu bisa tergabung di dalam satu kelompok penyertaan begitu? Dalam penyertaan tadi saya katakan baik 551 ayat 1 ke 1 atau 55 ayat 1 ke 2 sebetulnya dia menjadi satu bentuk penyertaan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Ya. Gitu ya. Jadi kita harus memang menentukan ya bentuknya yang mana. Apakah dader, duplication, medipletion, atau pada pasal 51 ayat 1 ke 2 adalah outlocking atau penggerakan. Gitu. Karena masing-masing syaratnya berbeda-beda, Pak. Ya. Gitu ya. Tadi pada mededader ada beberapa peserta delik ya yang bersepakat untuk melakukan satu tindak pidana yang sama. Ya, apakah orang itu kontribusi fisiknya separuh, dia melakukan semuanya atau tidak melakukan sama sekali sepanjang meeting of mind atau kesatuan niat untuk melakukan tindak pidana yang sama serta punya kepentingan secara langsung akan hasil dari tindak pidana, maka dikatakanlah dia sebagai peserta delik. Gitu. Sementara kalau kita bicara duplication tadi ada dua pihak, ada orang yang memiliki niat tetapi tidak mau menggunakan tangannya sendiri, dia menggunakan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Artinya orang yang menjadi pelaku tindak pidana adalah orang yang disuruh, ya, manus ministra. Si manus ministra ini adalah orang yang tadi saya katakan punya dasar penghapus pidana dalam bentuk dasar pemaaf, gitu, sehingga dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Sementara orang yang menyuruh tadi meskipun dia nggak ngapa-ngapain, ya, dia hanya menyuruh orang itu, tanggung jawab dia adalah sebagai pelaku delik, gitu ya, pelaku delik. Contoh misalnya kalau kita bicara menyuruh orang gila gitu ya, atau menyuruh anak di bawah umur gitu ya, kamu saya kasih coklat atau permen asal kamu lempar rumah orang itu, gitu. Yang melempar batu adalah si anak ini, tetapi dia adalah pihak yang disuruh karena anak di bawah umur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Siapa yang bertanggung jawab atas rusaknya kaca rumah itu adalah orang yang menyuruh, ya, manus dominan. Pada outlocking beda lagi, ya. Kalau pada duplication hanya yang menyuruh saja yang bertanggung jawab, pada duplication, pada outlocking atau menggerakkan, baik yang menggerakkan maupun yang digerakkan dua-duanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hanya sarananya memang sarana penggerakan itu limitatif, ya, dengan menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu dengan kewenangan yang ada padanya dan seterusnya yang ada di dalam pasal 51 ayat 1 ke 2 gitu. Jadi saya kira tidak bisa kita lompat-lompat ya, karena syaratnya atau parameternya beda-beda. Ya. Satu lagi ahli, ini terkait dengan 132 dan 55. Menurut ahli, kapan 132 dalam hal ini permufakatan jahat digunakan, dan kapan juga 55 dipergunakan begitu? Kalau kita bicara tentang permufakatan jahat, tadi saya katakan bahwa yang dilarang adalah bermufakat untuk melakukan tindak pidana, dan ini spesifik ya, hanya ada di undang-undang pasal 110 KUHP gitu ya. Seingat saya undang-undang terorisme pasal 15 dan undang-undang narkotika 132. Jadi ini kejahatan-kejahatan yang memang serius yang mulia. Jadi undang-undang pengadilan HAM juga ada. Jadi memang kualifikasinya seperti itu. Kenapa? Bersepakat saja kemudian sudah dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya, bersepakat untuk satu tindak pidana yang belum dilakukan. Tadi saya katakan politik hukumnya deterrence, pencegahan sedini mungkin, gitu. Nah, karena pembuktiannya nggak bisa, orang sendirian bersepakat nggak bisa, harus ada dua. Ya, dalam konteks ini kita tidak perlu menggunakan 55, gitu ya. Jadi kecuali kalau kita bicara lembaga yang satunya percobaan, ya, pada percobaan bisa dilakukan seorang diri, ya. Mau katakanlah orang yang mencoba
membeli ya, atau mencoba menawarkan gitu ya. Meskipun saya susah gitu ya. Ada orang baru jalan gitu ya untuk menawarkan ketangkep polisi. Meskipun pembuktiannya susah sekali yang mulia. Ini percobaan untuk ya menawarkan menjual gitu 114 ya. Dalam taraf itu kita sudah akan mengatakan ada permulaan pelaksanaan untuk menawarkan gitu. Ketika ada permulaan pelaksanaan untuk menawarkan, walaupun dia seorang diri, dia bisa dipidana. Tidak perlu 55. Tetapi ada beberapa orang yang mencoba menawarkan. Sama-sama mereka rame-rame jalan ke rumah si X. Gitu ya. Rame-rame jalan ke rumah si X sambil ngobrol-ngobrol, nanti kita tawarkan ya kepada si X gitu. Ketangkep polisi. Ya. Jadi bersama-sama melakukan percobaan. Gitu ya, jadi ini bisa saja dua-duanya dipakai, 132-nya dipakai, 55-nya dipakai, karena perbuatannya masih masuk ke dalam taraf percobaan gitu. Nah 55 sendiri bisa dipakai secara tersendiri kalau full toid, kalau sempurna tanpa harus menggandeng 132. Terima kasih. Silakan. Saudara ahli, pasal 184 KUHP terkait alat bukti ada 5. Bisa saudara ahli jelaskan sesuai dengan pengetahuan dan pendapat saudara ahli terkait alat bukti? Iya, memang 184 ini menjadi alat ya, instrumen untuk kita membuktikan adanya satu perkara pidana. Jadi kalau kita lihat urutannya ya, ada saksi, ada keterangan ahli, ada alat bukti surat, ada petunjuk, dan ada keterangan terdakwa. Ini buat saya bukan hanya sekedar urutan, tetapi itu adalah gambaran juga dari kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti itu. Itu pandangan saya terhadap 184. Kalau alat bukti surat, bisa saudara ahli jelaskan sesuai dengan pendapat saudara ahli? Ya. Kalau kita bicara alat bukti surat, sebetulnya apa yang ada di dalam 186 Ya. ya, 186 KUHP itu kan kita bicara tentang satu, berita acara pemeriksaan, atau yang kedua pendapat seorang ahli, atau yang ketiga adalah surat yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh seorang pejabat. Jadi kualifikasi surat kurang lebih seperti itu. Meskipun tadi saya sampaikan kepada yang mulia, saya memang curious dengan perkembangan. Ya, perkembangan misalnya konteks hasil penyadapan, perkembangan mengenai alat bukti elektronik yang sering disebut sebagai surat elektronik. Itu sebabnya tulisan saya yang tadi saya sebut ya, tentang surat palsu itu sepintas lalu membahas mengenai hal itu. Yang saya anggap bahwa apa yang ditentukan dalam undang-undang kearsipan, undang-undang kependudukan, undang-undang narkotika itu sendiri menjadi perluasan dari 184. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah yang ditandatangani itu adalah alat bukti surat, dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat menurut saudara ahli? Iya, sepanjang dia memenuhi apa yang disyaratkan di ketentuan KUHP itu. Ya. Ya. Kalau alat bukti keterangan tersangka, alat bukti keterangan tersangka ini terdakwa, keterangan terdakwa, sepengetahuan saudara itu seperti apa? Ya, satu karena dia ditempatkan di tempat yang paling bawah yang mulia, tentunya kekuatan pembuktiannya itu yang paling lemah. Meskipun
kalau kita membaca 188 dia menjadi penting, ya. Menjadi penting kenapa? Karena namanya keterangan itu kan tidak hanya pengakuan tapi juga termasuk sangkalan atau sanggahan yang diberikan itu adalah keterangan terdakwa. 188 sumber petunjuk itu hanya 3. Iya. Saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi kalau keterangan terdakwa yang sinkron dengan alat bukti lain gitu ya, maka jadilah dia petunjuk. Iya. Ya, petunjuk ini kan bisa petunjuk untuk mengatakan ya tindak pidana itu ada atau ya tindak pidana itu tidak terjadi. Iya. Gitu ya. Jadi bisa ke dalam konteks dua-duanya. Dia memang beban pembuktiannya paling kecil tetapi juga menentukan di dalam hakim mencari petunjuk tentang kebenaran satu peristiwa pidana yang terjadi. Ya. Terima kasih kalau dari saya. Oh, satu. Masih ada yang lain? Silakan. Terima kasih majelis. Kepada saudari ahli, saya mau menanyakan tadi pengembangan dari 184 KUHP. Bagaimana pengertian saksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 pasca putusan MK Nomor 65 Tahun 2010 yang telah diputus di tahun Agustus 2011. Apakah ahli bisa menerangkan? Terima kasih. Memang meskipun saya tidak terlalu setuju ya dengan putusan MK tentang perluasan saksi yang mulia. Jadi dikatakan saksi-saksi yang relevan dengan satu persidangan. Kita mengukur atau parameter untuk mengatakan ya relevan dengan satu peristiwa itu yang seperti apa itu sangat subjektif gitu. Tetapi itu sudah given ya. Jadi bukan hanya apa yang ada di dalam KUHP saja yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri satu peristiwa pidana, tetapi perluasan di dalam putusan MK dengan mendudukkan saksi yang relevan, meskipun mungkin testimonium di auditu ya, itu kalau keterangannya memang relevan dengan peristiwa pidana, hakim berdasarkan otoritasnya bisa menerima itu sebagai satu keterangan saksi. Silakan, masih ada. Izin majelis menambahkan sedikit lagi. Saudara ahli, dalam contoh kasus pelakunya ini banyak, taruhlah 6 orang. Ada yang disebut melakukan permulaan awal, terus ada yang melakukan yang terakhir. Akhirnya poltoiklah kasus ini. Pertanyaan saya, yang awal tadi, ketika dia melakukan perbuatan awal, contohnya menganjurkan untuk melakukan sesuatu, sehingga terjadilah sebuah peristiwa pidana. Pertanyaan saya, saudara ahli, apakah ahli bisa menerangkan proses ini? Kan ada banyak orang, proses penentuan tempus dan lokus dalam penanganan tindak pidana yang seperti saya bilang ada yang awal tadi nih, dia hanya permulaan, tapi yang melakukan akhir bukan dia. Bagaimana cara menentukan tempus dan lokus dalam peristiwa ini? Kalau kita bicara soal tempus dan lokus itu kan parameternya adalah kepada konteks norma yang diatur dalam aturan perundang-undangan ya. Apakah dia delik formil atau delik material? Karena kalau delik formil maka yang menjadi acuan kita adalah teori perbuatan fisik. Baik lokus maupun tempus ya. Jadi di mana tempat tindak pidana itu dilakukan, maka atau kapan tindak pidana itu dilakukan, pada saat itulah tempusnya atau lokusnya ditentukan atau terjadi ya. Kecuali kalau kita bicara delik material, kita baru bicara tentang tempat di mana akibat timbul gitu ya, atau waktu pada saat akibat timbul. Jadi kalau kita mengatakan tempus atau lokus, memang menarik ini dalam konteks 112 atau 114.
perbuatan dirumuskan secara alternatif. Meskipun kita akan bicara soal peran atau gambaran besar orang bersama-sama melakukan pelanggaran terhadap misalnya 114. Tapi masing-masing perbuatan dianggap fultoid sebagai satu perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Maka karena ini adalah delik formil, lokus dan tempusnya ditentukan pada konteks perbuatan mana yang dilakukan dan di mana itu dilakukan. Berarti intinya khusus perkara narkotika, penentuan tempus itu apakah saat barang bukti ditangkap atau dihitung mulai dari perbuatan awal? Kalau kita bicara kan perbuatan yang dilarang adalah misalnya pasal 112 menguasai. Ya. Perbuatan menguasainya di mana? Kapan gitu. Atau 114 menawarkan untuk dijual. Kapan perbuatan untuk menawarkan untuk dijual itu terjadi atau di mana itu dilakukan? Maka disitulah penempatan lokus dan tempusnya. Oke, siap. Dilanjutkan. Baik, masih ada? Silakan. Baik, ahli, saya melanjutkan. Ini ilustrasi ya, langsung aja ke ilustrasi. Ada si B menguasai... Coba langsung pertanyaan saja. Minta pendapat dia atas kasus yang diminta. Ya, ilustrasi. Jangan pakai ilustrasi. Nanti jawabannya pun ilustrasi nanti. Ya, boleh. Baik yang benar-benar nyata. Ya. Nggak apa-apa menyinggung ke perkara, tapi bukan langsung menyuruh dia menerangkan apa yang dilihat, dengar, dan dia alami. Tapi kalau minta pendapat dari dia tentang itu, boleh. Oke, silakan. Ini terkait lima-limanya yang mulia. Oke, silakan. Terkait dengan lima-limanya. Baik, si B menguasai 5 kilo sabu. Dia menceritakan kepada si A, dan terakhir si A bilang nanti kita cari orang bisa menjualkan, si C. Sampai di sini mau saya tanyakan kepada ahli. Terkait dengan pasal 55 penyertaan dynamic, ada orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut serta melakukan. Dalam hal ini, pertama, apakah sini sudah terselesai delik terhadap unsur menawarkan untuk dijual di 114? Ya. Perbuatan menawarkan untuk menjual kan artinya perbuatan yang secara harfiah kita pahami dalam konteks rumusan pasal itu ya. Artinya ada orang yang kemudian ditawari gitu ya, untuk melakukan penjualan gitu ya, bahasa harfiahnya. Jadi secara gramatikal kita bisa pahami seperti itu. Jadi kalau tadi ya ada tawaran kepada X, sebetulnya bisa kita lihat dari konteks pemufakatan jahat dulu. Ya, ada dua orang yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Baik, ini untuk lima-limanya. Ya, jadi kalau dalam konteks itu artinya makar. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari unsur menawarkan untuk menjual, artinya ada orang yang kemudian meminta orang lain untuk menawarkan satu bentuk narkotika dengan tujuan dijual. Jadi ada dua pihak di sini. Artinya unsur ini terpenuhi. Artinya kalau kita mengatakan bahwa kata-kata ada barang kamu jual deh gitu ya, atau ada barang tolong kamu bantu saya untuk menjual, itu perbuatan menawarkan kalau menurut saya sudah nyata. Selesai sudah ya? ada. Ya, baik. Selanjutnya si C menjual 5 kilo narkotika tadi kepada si D, dan si D memberikan uang kepada si C. Si C selanjutnya menyerahkan kepada si B dan ke si A. Apakah sini delik terhadap unsur menjual terpenuhi? Iya. Tadi saya katakan kan ini unsurnya alternatif ya. Ya, alternatif masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Terpenuhi ya. Kalau kata menawarkan untuk dijual, menjual, ya, menawarkan untuk dijual ini sepintas lalu kan percobaan untuk menjual, tetapi dia
fultoid, sempurna ketika itu dilakukan, menjadi tindak pidana sendiri. Baik, saya Menjualnya lanjutkan. itu juga menjadi satu tindak pidana yang berdiri sendiri. Baik. Terkait dengan unsur 55-nya, apakah di sini semuanya terkait dengan turut serta? Apakah juga ada yang terbagi menjadi sebagai pelaku? Ya. Bisa ya. si A sebagai apa, si B, si C, si D. Ya. Kalau kita baca pasal 55 tadi kan ayat 1 ke 1 ada mereka yang melakukan. Iya. Gitu ya. Masing-masing memenuhi semua unsur delik secara sempurna. Gitu. Meskipun ini dilakukan secara bersama-sama, bisa saja masuk ke dader, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang konteks tindak pidananya, gitu ya. Kalau kita pakai bahasa Staff Barfet itu kan artinya tindak pidana yang dia tuju kesepakatan ya. Meeting of mind-nya adalah 114. Ya, 114 secara bersama-sama. Ini konstruksinya beda dader. Jadi bersama-sama sebagai dader, sebagai pembuat. Si A, si B, si C, Iya, si D. ada pembagian peran yang meskipun di dalam pasal itu didudukkan dalam satu perbuatan yang dirumuskan secara alternatif. Jadi rangkaian kerjasamanya menjadi sempurna ya? Iya, kalau itu ada meeting of mind secara bersama-sama ya. Baik, terhadap yang ilustrasi yang saya sampaikan tadi, terkait dengan alat bukti kesaksi, si A untuk komunikasi menggunakan alat bukti digital, WhatsApp, ke si B. Dan si A juga memperkenalkan si C ke si B juga menggunakan alat bukti WhatsApp. Dalam hal ini, saksi terkait dengan peranan si A, mungkin kita lihat tidak ada yang mendekati. Apakah pendapat ahli WhatsApp ini bisa dijadikan sebagai perluasan alat bukti di luar 184 KUHP? Saya bukan ahli IT, ya. Jadi sesuai dengan pasal 86. Dalam konteks pasal 86. Apakah di Undang-Undang Narkotika ada perluasan terhadap alat bukti? Saya tidak berani yang mulia menjawab pertanyaan itu karena terus terang saya bukan ahli IT, sehingga untuk menyocokkan atau menanalogkan apakah WhatsApp, apakah microchip, Cukup. gitu. Jawab sesuai dengan keahliannya. Tidak dalam kompetensi saya. Baik, ahli, jawab sesuai dengan keahliannya. Dari awal sudah diingatkan. Tapi Pertanyaan lain, silakan. Tapi ahli sendiri mengetahui ya di pasal 86 KUHP mengatur tentang perluasan alat bukti. Iya, tadi saya katakan ya ada perluasan alat bukti berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Narkotika. Yang kalau kita padankan memang mirip dengan ketentuan di dalam Undang-Undang ITE. Tetapi ini normanya masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita membacanya, apakah norma ini saling melekat? Sebetulnya tidak. Lex specialis sistematis. Dia berlaku untuk norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang itu. Tetapi mengenai isi materinya karena teknis, saya tidak bisa menjelaskannya yang mulia. Baik, artinya terkait dengan turut serta ya. Ini mungkin bisa juga ahli pendapat akap sama ini suatu rangkaian kerjasama yang sempurna terkait seperti perangkat elektronik itu ada fungsinya masing-masing, fungsi tanpa ada satu fungsi dan tanpa satu ada peranan itu tidak menjadi sempurna, itu maksudnya turut serta yang menjadi sempurna. Iya, kalau kita misalnya membaca satu, kalau saya tidak keliru ada di bukunya Safmeister ya tentang putusan Pokrat tahun 1989 itu dia menceritakan tentang betapa narkotika ini menjadi satu tindak pidana yang katakanlah international crime gitu, yang bisa antara para peserta deliknya bisa ada di lokus dan tempus yang berbeda-beda gitu ya. Itu sebabnya tadi kalau kemudian syarat ada kerjasama secara fisik, ada kerjasama secara sadar dan berkepentingan akan hasil dari tindak pidana, itu bisa dibuktikan misalnya dalam bentuk komunikasi yang dilakukan di antara para peserta delik untuk menunjukkan meeting of mind-nya, maka kita katakan bahwa 3 syarat ini bisa dipenuhi
Maka jadilah dia sebagai peserta tindak pidana. Cukup Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.